warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauza Nindita dari kelas PMM 3 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari fisika dasar tentang hakikat ilmu fisika. Di sini saya ada membuat resume dan saya di sini akan menjelaskan apa itu hakikat ilmu fisika. Nah, yang pertama itu ada pengertian fisika. Pengertian fisika itu merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang materi perilakunya dalam ruang dan waktu. Ilmu fisika sering dianggap sebagai ilmu dasar seperti matematika karena kerap kali digunakan sebagai perhitungan dasar dari ilmu pengetahuan lainnya seperti biologi dan kimia. Hakikat ilmu fisika. Pada ilmu fisika ada beberapa hakikat. Hakikatnya, fisika merupakan kumpulan pengetahuan, cara berpikir, dan cara penyelidikan. Menurut para ilmuwan, hakikat ilmu fisika dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk itu kumpulan pengetahuan yang dapat membentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kumpulan pengetahuan ini diperoleh dari keingintahuan manusia terhadap beberapa hal di sekitarnya, baik interaksi dengan sesama maupun dengan alam. Misalnya produk keingintahuan tentang gravitasi dan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat menambah pengalaman pengetahuan, kemampuan, serta perubahan perilaku. Nah, yang kedua, ada fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses, cara penyelidikannya yang menggambarkan para ilmuwan bekerja dan melakukan penemuan. Fisika sebagai proses memberikan gambaran tentang pendekatan untuk penyusun pengetahuan serta berkaitan dengan fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Yang ketiga, ada fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap, setiap langkah dan proses membutuhkan sikap ilmiah dan cara berpikir yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa ingin penasaran yang besar, rasa percaya diri, jujur, terbuka. Jadi, dengan pemikirannya seseorang bersikap dan bertindak sehingga menghasilkan penemuan melalui kegiatan ilmiah. Nah, dalam hakikat ilmu fisika ada beberapa cabang-cabang ilmu fisika. Yang pertama, ada mekanika. Merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Mekanika terdiri dari kinematika dan dinamatika. Kinematika membahas suatu benda yang bergerak tanpa menyelidiki penyebabnya. Nah, sedangkan dinamika membahas gerak suatu benda beserta penyebabnya. Yang kedua, ada fisika kuantum. Fisika kuantum merupakan cabang fisika dasar yang menggantikan mekanika klasik dan mempelajari tentang atom dan subatom. Nah, yang ketiga ada mekanika fluida. Merupakan cabang fisika yang mempelajari fluida atau cairan atau gas. Nah, yang keempat ada elektronika. Merupakan cabang fisika yang mempelajari aliran elektron dalam suatu alat kelistrikan. Yang kelima, elektrostatis merupakan ilmu yang mempelajari listrik statis. Yang keenam, ada elektrodinamika, merupakan ilmu yang mempelajari listrik, dinamis atau muatan yang bergerak. Yang ketujuh, ada termodinamika, merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang energi panas dan perpindahannya. Yang ke-8, ada fisika inti, merupakan ilmu fisika yang mengkaji bagian-bagian atom. Nah, yang ke-9
ada fisika gelombang, merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gelombang. Yang ke-10, ada fisika modern, mempelajari sumber materi dan sumber partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Yang ke-11, ada astronomi, merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang benda-benda angkasa dan perbintangan. Nah, dalam materi hakikat fisika ada yang namanya hubungan fisika dengan ilmu lain. Maka di sini saya akan menjelaskan hubungan fisika dengan ilmu lainnya. Yang pertama itu ada astrofisika, yaitu gabungan antara ilmu fisika dan astronomi yang mempelajari interaksi benda-benda langit. Yang kedua, ada biofisika, yaitu gabungan antara fisika dan biologi. Ilmu ini mempelajari proses-proses biologis yang melibatkan konsep fisika. Contohnya seperti pengukuran sistol dan diastol. Yang ketiga, ada fisika medis. Fisika medis yaitu gabungan antara fisika dan ilmu kedokteran. Ilmu ini mempelajari tentang kesehatan dalam konsep fisika. Dan ada fisika material, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu bahan. Ilmu ini mempelajari tentang karakteristik suatu bahan secara fisis. Misalnya, titik didih bahan, bentuk kristal bahan, kelenturan, dan sebagainya. Geofisika, yaitu gabungan antara geologi dan fisika. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat bumi. Nah, yang terakhir ada fisika optik. Fisika optik yaitu gabungan antara fisika dan ilmu optik. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan interaksinya dengan materi. Nah, pada materi hakikat ilmu fisika, di sini ada peran fisika dalam kehidupan sehari-hari atau lainnya. Nah, peran-peran fisika di sini akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada bidang industri dan energi, yaitu pengembangan pembangkit listrik, pesawat ulang-alik, pemindaian ultrasonik, dan penggunaan sonar dalam industri kelautan. Yang kedua, ada bidang komunikasi, yaitu gelombang elektromagnetik pada telepon genggam serta optik untuk jaringan internet dan pengiriman data melalui internet. Dan yang ketiga, ada bidang kedokteran dan kesehatan. Penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal dan sinar gamma untuk proses sterilisasi peralatan bedah. Yang keempat, ada bidang pertanian, yaitu penemuan bibit unggul dari rekayasa genetika dan penemuan mesin peralatan pertanian. Dan yang terakhir, yang kelima, ada bidang transportasi, yaitu penemuan mesin berbahan bakar minyak serta pembuatan mobil dan motor. Nah, di sini saya sudah menjelaskan hakikat ilmu fisika. Baiklah, saya akhiri. Jika ada yang kurang dalam penjelasan saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.